Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 126 sampai ayat 128. Karena kita sekarang masuk di segmen Yuk Baca Quran. Masya Allah, Alhamdulillah, Surah Al-A'raf dimulai tadi kita di ayat 126 ini dengan membaca wa ma tanqimu minna. Kalau mungkin jamaah ada tulisan di bawah, ayat di bawah. Wa ma tanqimu minna. Ya, ada nun ketemu dengan qaf maka dia berdengung. Wa ma tanqimu. Nun ketemu dengan qaf maka bersiap-siaplah bentuk mulut kita atau makharijul huruf kita, tempat keluarnya huruf itu bersiap-siap di tempat keluarnya huruf qaf. Qaf bukan ka. Kalau ka lebih di luar, kalau qaf lebih di dalam. Maka wa ma tanqimu. Tapi ingat huruf tanya itu huruf tipis. Jadi jangan sampai wa ma tongkimu noto, tapi ta. Wa ma tanqimu minna. Nun bertasydid maka dia harus ditahan dulu, berdengung. Min, ada dua harokat dengungnya dulu di situ. Wa ma tanqimu minna. Panjang minnanya yang harusnya cuma dua harokat, tapi setelah matnya ada huruf hamzah maka dia menjadi 4 sampai 5 harokat. Wa ma tanqimu minna illa. Ingat setiap ada tasydid ada penekanan. Illa tabbat abi lahabi wa tabb. Ya ada penekanan. Illa an amanna bi ayati rabbina
berdengung lagi karena mimnya bertasydid. Lamma ja'atna. Jadi ja'atna 5 harokat. Ja'atna. Bagaimana cara ngitungnya? Pakai perasaan aja. Lamma ja'atna. Maka insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita lanjutkan yuk baca Quran kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita huruf demi huruf daripada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Ma'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan buat jamaah yang ada di rumah ya, baru saja kita tadi mendengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran bersama guru kita Ustadz Syam. Untuk sama-sama kita belajar lagi pembacaan Al-Quran kita dengan huruf-hurufnya, bagaimana cara dengungnya, bagaimana cara berhentinya yang pas. Nah ini semuanya tadi sudah sama-sama kita pelajari, nanti insya Allah di next episode kita akan belajar lagi untuk lebih lanjut. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah pasti ini ya, kalau kita bicara masalah tentang soal hidup ini nggak ada yang mulus nih. Yang namanya permasalahan hidup ini banyak banget, mulai dari permasalahan rumah tangga, permasalahan kantor, permasalahan lain-lainnya keseharian kita, dan macam-macam lagi. Nah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan tema. Nah hari ini spesial banget karena kita dalam episode ini hanya menjawab nih ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Makanya hari ini kita masuk ke episode spesial menjawab pertanyaan dan curhatan jamaah yang ada di rumah. Dan buat jamaah yang ada di rumah yang ingin bertanya masih ada kesempatan, ayo langsung aja kirimkan pertanyaannya di sosial media Islam Itu Indah, bisa di Instagramnya atau mungkin bisa juga lewat emailnya Islam Itu Indah ya. Langsung aja nih yang di bawah ini nih, mana nih coba udah muncul belum tulisannya nih. Ah ya, di bawah sini ya. Mungkin langsung aja nih untuk mempersingkat waktu saya bacakan pertanyaan yang pertama yang masuk ke medsosnya Islam Itu Indah. Ada pertanyaan dari Instagram dari @dian Sri Vitaloka. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya menyukai suami orang. Pengen dijauhkan dari dia tapi nggak bisa. Karena dia mengenal saya lebih baik dari saya. Waduh repot ini. Bagaimana caranya? Saya tidak ingin mengganggu rumah tangga orang. Ya bagus dong, harusnya nggak boleh ganggu rumah tangga orang. Iya, Udah tahu boleh. dia punya keluarga. Nah mungkin Ustazah Siva nih ya. Zaman sekarang ini kan banyak banget nih. Kalau boleh dibilang kan ternyata penduduk di dunia ini wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Iya, Jadi ini sudah diam-diam akhir ini. zaman sebenarnya. Iya. Jadi jumlah populasi wanita memang lebih banyak dibanding Betul, laki-laki. dan bahayanya gitu ya kan, karena jumlah laki-laki lebih sedikit, jadi banyak juga wanita Jadi ini, pembagiannya nggak pas ya. 1 Banyak- banding 5, 1 banding 10 gitu. banyak wanita yang nganggur gitu Ya, loh. Nah makanya benar. tapi lebih parah lagi ini udah punya pasangan terus tiba-tiba naksir suami orang. Ini kayak artis ya kan, ke orang kantoran, pasti istri di rumah Kayak deg-degan Mas Fadli nih. banyak ya yang naksir ya. Alhamdulillah nggak ada ya kan. Terus kalau Ustadz yang ngeri ini gimana nih, coba nih, kadang-kadang juga suka ada yang datang kan. Ini menawarkan kan, bener gak Ustadz Sam? Wih apalagi kayak Ustadz Azhari kan. Wah, Tahu aduh, nggak? aduh. Kenal nggak? Ini gimana cara mengatasinya Udah. nih ya? Ustadz Syam aja yang diomongin. Menghilangkan rasa suka terhadap pasangan orang lain atau mungkin juga terhadap ya kalau misalnya dia udah punya Orang pasangan yang untuk sudah menghindari. punya pasangan halal Betul. gitu ya Mas Mohon Fadli. izin Ya. penjelasannya, Saya silakan. mulai ya, izin Ya, Ustadz Syam tafadhol. semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Alhamdulillah guru-guru kita semua yang hadir, yang ada di rumah, para jamaah, ini seru sekali. Hari ini kita khusus membahas pertanyaan dari para jamaah. Nah pertanyaan yang masuk pertama adalah, bagaimana kalau saya suka atau punya perasaan sama suami orang? Ini mohon maaf Mbak, Alhamdulillah sudah Allah berikan hidayah ataupun ilham, bisikan kebaikan kepada hatinya bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Coba kalau sudah berhubungan lebih jauh lagi dengan suami orang ternyata baru sadar. Apalagi sudah membuahkan hasil atau anak yang tidak disyariatkan gitu ya, sesuai syariat agama, anak yang tidak sah secara agama. Maka ini sudah sangat merugikan bukan hanya Mbak saja, tapi juga keluarga suami, merugikan orang banyak. Jadi yang pertama kita harus bersyukur karena Allah sudah menyadari diri kita. Karena sesungguhnya menyukai orang lain atau orang yang sudah punya pasangan itu adalah perbuatan tercela.
Jadi memang manusia ini diliputi dengan kesenangan, segala macam yang dilihat indah, termasuk laki-laki. Kata Rasulullah dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, dalam hadis Rasulullah dikatakan, ma taroktu ala ummati fitnatan, tidaklah aku tinggalkan terhadap umatku suatu fitnah adarro ala rijali minan nisa. Jadi fitnah yang paling besar terhadap laki-laki itu adalah fitnah perempuan. Makanya perempuan kan dua, Mas Fadli, pengen jadi betul. apa? Pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia, Betul. atau pengen menjadi seburuk-buruknya fitnah dunia. Nauzubillah. Nah kalau kita jadi fitnah dunia kan kerjaan kita gangguin laki orang mulu. Ih, nauzubillah. Nauzubillah min zalik, makanya di sini fitnah yang paling besar adalah fitnah godaan perempuan. Laki-laki kalau keluar rumah ngelihat cewek lain kok cakep bener ya? Ini cakep bener, mulus bener, apalagi kalau udah buka Instagram. Yang matanya hijau, merah, kuning, ya kan? Sakit mata dia tuh. Iya, yang warna bibirnya warna-warni. Matanya hijau, mata duitan itu biasanya. Enggak juga Sekarang ya, kan gitu, nggak juga pada ya. asli warna Iya, hitam iya, matanya benar, gitu benar, kan. benar. Jadi kata suami, pas lihat Instagram suami-suami sana pada bilang, aduh Masya Allah ini cantik banget perempuan. Begitu ngelihat istrinya, ya Allah istri gue matanya hitam ya. Yang di sosial media warnanya hijau, kuning, merah gitu. Nah ini seperti ini, jadi pandangan terhadap yang di luar itu lebih cantik atau lebih indah dibanding istri sendiri yang ada di rumah. Ya tapi harusnya kan ada membentengi dari Betul. istri. Kalau Ustazah Syifa ini tipenya orangnya yang cemburuan atau enggak nih? Kalau saya tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya? Tengah-tengah, cemburuan banget nggak boleh, terlalu posesif nggak boleh, nggak cemburu juga jangan. Nah terus gimana tuh kalau misalnya tiba-tiba suami ada yang naksir? Kalau suami ada yang naksir, cemburu wajar. Ini kayak buka kartu ini. Oh, enggak, kan lagi nanya ya, namanya kan apalagi masih muda ya kan, pernikahan Kalau masih muda suami ini ada kan yang masih suka itu wajar, rawan-rawannya. public figure. Jangankan seorang public figure, yang bukan public figure aja pasti banyak yang suka. Betul, terus apa yang dilakukan Ustazah Syifa Yang supaya saya bisa lakukan adalah membentenginya? saya deketin, saya komunikasi, berhubungan lebih dalam lagi, bermesraan lagi. Saya kekep suami saya bilang, Bi, ini ada istri yang halal. Yang di Seandainya luar sana tidak halal. ada yang di luar itu udah terlanjur cinta sama Udah suami, terlanjur bagaimana cinta sama jawabannya tadi suami. tuh? Ya kalau dia yang cinta nggak apa-apa asal jangan suami saya. Gitu kan. Ah. Yang heboh kan kalau dia cinta suami saya ngasih feedback lagi gitu. Nauzubillah, Nauzubillah min astagfirullah. zalik. Makanya buat para suami di rumah ada doa. Salah satu doa ini bukan buat suami aja ya, tapi buat para istri di rumah bagaimana agar hatinya tidak condong kepada yang tidak halal baginya. Jadi hatinya tetap condong kepada yang halal istrinya. Jadi ada doa dari Rasulullah, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Fala tu'akhidni fima la amlik. Ya Rob, janganlah engkau buat aku mencintai kepada yang bukan milikku. Tapi tetapkan hatiku kepada apa yang sudah menjadi milikku. Masya Allah. Jadi ya muqallibal qulub sabit qalbi itu bukan hanya kepada agama tapi kepada apa yang sudah kita miliki, kita cintai, Masya punya Allah. suami, punya istri itu yang paling baik. Iya, iya, Jadi sabar. jangan sampai Iya. kita selingkuh hati. Ya sabar. Ini Ya, waktu udah nauzubillahi nol min nih, zalik kayak ya. masih panjang nih kayaknya mau dicurhatin nih. Sabar Jadi ya, kan sabar ya. selingkuh itu berbagai macam. Ada Betul. selingkuh langsung, mohon maaf ketemu gitu Iya. ya. Ada selingkuh dari media sosial zaman Ah. sekarang. Nah ada selingkuh yang paling tidak diketahui tapi sering terjadi. Iya. Yaitu selingkuh hati. Ya Allah, ini udah Nauzubillah gitu. waktunya udah nol masih panjang aja jawabannya nih. Nggak apa-apa, ini kan curahan nanti dari wanita. Biasa, Tapi biasa. intinya adalah ada doanya tadi, mudah-mudahan doanya Buka nanti bisa semua dicatat ya takutnya buat kan? jamaah yang ada di rumah ya. Dedikasi, Bagaimana dedikasi, caranya insya menjaga Allah. hati. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi, ada masuk pertanyaan juga di email Islam itu Indah ya. Dari email dari Tuti Alawiyah 2051@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustazah, aku pengen tanya nih, kemarin kan ada bahas masalah parfum ya. Kan pakaian kita ini kalau dicuci suka pakai pewangi, itu hukumnya gimana ya? Boleh apa enggak? Terus apa hukumnya tanam bulu mata? Mohon pencerahannya Ustaz Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sekarang nih Ustaz Syam nih, di zaman musim hujan ini kan udah mulai masuk nih ya kan. Kadang-kadang kalau nggak pakai pewangi juga, apek Benar. gitu. Nah ini bagaimana nih coba hukumnya kalau seandainya pakai pewangi, tadi dari pas lagi dicuci gitu kan, dipakai nggak pakai pewangi lagi tapi masih Betul, wangi. siap. Itu bagaimana? Dan bulu mata tadi, izin. Tanam bulu mata. Wah agak luas nih pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Guru kami yang tercinta Ustazah Syifa, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam
Islam itu indah. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, hukum parfum kalau untuk wanita yang pertama tidak boleh pakai parfum yang menyengat ketika keluar rumah karena siapapun laki-laki yang mencium baunya dianggap sudah berzina dengannya. Maka dia mendapatkan dosa. Ketika wanita itu berniat memakai parfum itu yang menyengat, yang terlalu keras baunya sehingga mengundang laki-laki semua menengok kepada dia. Karena ini kebiasaan jahiliyah. Yang kedua, parfum dalam sholat. Parfum dalam sholat. Orang kalau mau sholat harus terbebas daripada najis. Sedangkan sesuatu khamar itu yang memabukkan itu adalah najis. Jadi kalau alkohol itu kena pakaian itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Sekarang pertanyaannya, apakah alkohol yang ada di parfum itu sama dengan alkohol yang memabukkan? Maka disinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kata ahli alkoholnya beda. Yang dipakai di parfum sama yang diminum itu berbeda. Karena kalau alkohol yang dipakai buat parfum dan itu yang diminum maka langsung bahaya bagi seseorang, langsung menyebabkan yang namanya matanya buta. Maka disinilah ulama mengambil berarti parfum alkohol itu masih boleh dipakai disemprot di baju, itu bukan najis untuk digunakan untuk sholat. Maka pewangi pakaian termasuk yang dipakai mencuci tadi itu it's okay menurut ulama yang satu ini. Yang kedua, tapi kalau kita menganggap bahwasanya alkohol yang dipakai dalam parfum itu adalah sama dengan alkohol yang ada di minuman, maka mutlak tidak boleh kita pakai untuk sholat. Karena itu mutlak najis. Sekarang pertanyaannya, alasannya adalah ternyata tidak semua yang dipakai mabuk itu adalah ada alkoholnya. Khamr itu tidak semua pakai alkohol. Berarti ada juga alkohol yang tidak memabukkan dan inilah yang masuk ke parfum. Mana contohnya? Maaf, obat-obatan, ya, narkoba dan semacamnya. Itu pakai alkohol enggak? Enggak pakai alkohol, tapi memabukkan enggak? Termasuk khamr enggak? Termasuk khamr. Berarti ada alkohol yang tidak memabukkan dan inilah yang masuk ke dalam parfum itu sendiri. Maka alkohol jikalau dianggap khamr maka dia haram atau najis nempel di baju ketika dipakai sholat. Tapi alkohol yang dipakai dalam parfum itu bukanlah sesuatu yang termasuk campuran minuman tadi. Tapi kalau minuman udah jelas tidak boleh najis untuk dipakai sholat. Nah yang kedua. Bulu mata, menanam bulu mata. Atau Tanam bulu menempel mata. bulu mata ya, bukan ditanam Ya, juga ditempel ada kalau pakai sekarang lem. ada yang ditanam, Mas Ada Fadli, juga ada yang ditanam, ditanam. ya. Masya Allah, tabarakallah, jikalau pertanyaan ini datang, Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang yang bertugas menyambung dan yang minta disambung. Jadi yang praktek dan yang minta disambungin dua-duanya dilaknat. Sekarang pertanyaannya, apakah semua dilaknat? Maka ada ulama yang mengatakan tergantung daripada fungsinya. Ada orang yang memang terlahir misalnya tidak memiliki fungsi normal pada bulu matanya. Sehingga tidak seperti orang kebanyakan. Maka dia boleh untuk memasang bulu mata untuk yang namanya menormalkan dirinya seperti orang lain. Menormalkan, ya Pengobatan. untuk Ya, dalam hal untuk menormalkan dirinya, menormalkan. ya Niatnya. pengobatan sama dengan behel. Ya, Iya. behel gigi. Sama dengan orang yang meratakan giginya apa segala macam. Kalau misalnya dia di luar kenormalan orang lain, maka dia boleh menggunakan extension itu, bulu mata itu untuk yang namanya menormalkan dirinya seperti mata orang lain gitu. Tapi kalau hanya untuk menambah bulu mata itu sehingga terlihat menjadi perhiasan, maka ini sepakat ulama tidak boleh karena Ya. dia hanya untuk berhias. Berhias. Lagi pula ketika orang extension bulu mata yang kami baca dan yang kami ketahui itu mudorotnya besar karena itu bisa menyebabkan iritasi dan alergi. Sedangkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa tidak boleh mengundang sesuatu yang mudorot dan memudaratkan gitu. Iya, tapi kalau nanti kita bahas lebih lanjut karena pasti buat laki-laki banyak juga nih. Ada yang kepalanya botak terus rambutnya ditempel gitu kan. Cuma Iya, kita iya, ada iya, juga. iya, iya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini masih panjang nih buat jamaah yang ada di Siap, rumah nih. Yuk, yang mau bertanya boleh langsung aja kirimkan pertanyaan atau curhatannya ya ke bawah yang ini nih, yang ada di bawah saya nih di Instagramnya Islam Itu Indah atau di Facebooknya Islam Itu Indah, bisa juga di Twitter
Twitternya Islam itu Indah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Yang nanti akan kita bacakan dan kita bahas sama-sama. Nah sekarang saya sedikit mau tanya sama guru kita Ustazah Siva nih. Ini bicara masalah tentang kasus-kasus yang terjadi juga banyak di luar. Iya. Adalah berbicara tentang kasus orang tua dan mertua. Yang mungkin karena ngerasa punya banyak pengalaman daripada anaknya. Saya lahir duluan. Saya pasti lebih paham untuk masalah ini. Nah ini bagaimana nih? Boleh nggak ikut ngatur rumah tangga anaknya? Iya, jadi banyak orang tua memang yang ternyata ikut campur dalam urusan domestik anaknya, Betul. rumah tangganya. Ini seru banget pembahasannya. Terus gimana Tapi dong nih? panjang pembahasannya, Panjang. jadi abis ini deh insya Allah kita Ya Allah, teruskan ini gitu. kayak curhatan semua ya isinya ya. Bisa jadi sifat ketawa aja. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.